Salam sejahtera buat kita semua. Sana Tova 5782. Saat ini kita bersuka cita bersama karena kita ikut merayakan hari tahun baru bangsa Israel, dan di depan saya ini ada anggur dan buah dan nanti akan dijelaskan oleh Ibu Lisa. Jadi kita akan belajar apa sih pesan Tuhan di tahun baru bangsa Israel bagi setiap kita semua. Nanti akan ada Pak Daniel Panji, Pak Tony Mulia, pasti ada sesuatu hal yang akan kita dapatkan dari makna tahun baru Israel saat ini. Dan kita akan mulai dengan doa lebih dulu, nanti Bapak Pendeta Edison Tamara akan pimpin kita di dalam doa. Shalom semuanya, bisa dengar suara saya? Apakah bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Mohon direspon. Ya. Oke, kami dari Rote, paling selatan dari Indonesia, tetapi kalau dari Israel ini paling timur. Kita berada saat ini bukan kebetulan, saya percaya dari timur akan terhubung ke Yerusalem. Selamat datang untuk semuanya. Sebelum kita berdoa juga selamat datang untuk Ibu Bupati Rote, mungkin sudah hadir. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Dan saya yakin dan percaya acara ini turut campur tangan karena kuasa Tuhan bekerja. Dan dalam rangka merayakan hari daripada Ibrani saat ini, kita percaya Allah ada bersama-sama dengan kita. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini, Engkau yang pimpin, Engkau yang urapi setiap kami Tuhan, mulai dari semua yang bertugas Tuhan urapi, tim media Tuhan urapi, dan kami percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami bersyukur kami akan memulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu dimanapun berada, ada kegirangan yang besar, baik di sini tempat ini maupun di rumah-rumah dimanapun Bapak Ibu berada. Kita menyambut tahun baru dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kita mau angkat pujian itu bersama-sama. Ku terima janji Allah, karena ada janji Tuhan yang kita terima dan kita percaya Tuhan menjawabnya. Haleluya. Janji Allah, ku terima janji Allah, amin. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembahnya, katakan inilah saatnya, saat yang dinanti. Firman Allah tadi genapi, kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Katakan Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak Tuhan memberiku kegirangan. Yes, amin.
sukacita Allah mengalir dalam hidup kita. Amin. Saya percaya Tuhan Yesus menguasai hati dan pikiran kita. Roh Kudus ada. Setiap hari kita merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap hari kita merasakan penyertaan-Nya. Tak pernah lalai Dia menepati janji-Nya. Thank you Jesus. You're so good for us Jesus. Oh, I love you Lord. I love you Lord. Mercy never fails me. All my days I'm held in your hand. The moment that I wake up, yes Lord, until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Katakan I love you Lord. I love you Lord. Yes Lord, we love you Lord Jesus. Amen. I'm held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my days, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing for the goodness of God. Katakan sekali lagi, I love you Lord. I love you Lord. Yes, we love you Lord Jesus. For your mercy never fails me. In all my days, I'm held in your hand. Every moment when I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, my Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your mercy is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. And my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. And I like it down, surrender. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me.
goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Day and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day. Come on, day and night. Let there be day and night. Let incense arise. Day and night and day. Let incense arise. Day and night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You're worthy, Lord. You are worthy of it all. Oh, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory from now and forevermore. Jesus, you deserve the glory. You deserve the praise. Oh Lord, we worship you. We worship you. I exalt thee. We exalt you, Lord Jesus. I exalt thee. We exalt you. Oh, I exalt thee. Oh, Lord. We exalt you, Lord Jesus. I exalt thee. I exalt thee now and forevermore. I exalt you, Lord. Oh, Lord. One more time, I exalt thee. I exalt thee. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Exalt thee. Oh Lord, mari nyanyikan Kau ku sembah. Kau ku sembah.
Dia ada di tengah-tengah kita. Rasakan hadirat Tuhan menjamah engkau dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus bertahta di atas pujian umat-Nya. Kami mau menyembah engkau Tuhan. Dimanapun berada merasakan hadirat-Mu. Setiap pujian kami naikkan berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Kita mau mendengarkan kesaksian dari NTT. Saya serahkan kepada Ibu Lim dan Ibu Jelly. Shalom semuanya. Dari Rotendao kami, saya dan teman saya Ibu Jelly, menyapa Bapak Ibu semua yang ada di mana saja, yang bisa mengikuti acara kegiatan pada malam hari ini. Kami bersyukur sekali kami bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua tentang bagaimana Tuhan melawat NTT, bagaimana Tuhan memberkati NTT, bagaimana Tuhan mulai bekerja untuk memberkati akan Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu, dalam beberapa waktu ini kami bersama tim My Home Indonesia, kami mendapat kesempatan untuk berkunjung dalam mempersiapkan bagaimana NTT bangkit dan bersinar. Dan dalam persiapan itu kami berkunjung ke beberapa pulau di NTT, baik itu di Pulau Sabu maupun sekarang kami ada di Rotendao. Bagaimana Tuhan melawat, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan membuka satu persatu langkah-langkah yang harus kami ambil, langkah-langkah yang harus kami lewati, dan bagaimana Tuhan menuntun kami untuk berjalan dalam rencana yang sangat besar untuk NTT. Puji Tuhan Bapak Ibu semua, bahwa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa bagaimana Tuhan bekerja, di mana kami dibukakan jalan, di mana kami ditunjukkan jalan untuk
bisa melakukan kolaborasi, bisa melakukan hubungan kerja, baik itu dengan pemerintah, baik itu dengan masyarakat, baik itu bagaimana kita mulai bergerak di dalam membangun NTT. Kami hari ini bersyukur sekali kepada Tuhan karena Tuhan membuka hal yang luar biasa untuk Rote. Kami ada beberapa hari di Sabu. Sabu itu adalah satu pulau yang merupakan bagian dari kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Dan di situ kami berkunjung, kami bertemu dengan masyarakat di sana, kami bisa menemukan sesuatu yang Tuhan mau buat untuk Sabu. Dan rupanya di situ kami menemukan bahwa Sabu merupakan tanah kesayangan Allah. Sabu merupakan tanah kesayangan daripada Tuhan. Tuhan membuka banyak hal, baik itu melalui tim My Home, ada Pak Daniel Panji bersama dengan Pak Edison, dan tim kita dari Kupang, baik saya sebagai koordinator NTT maupun Ibu Jeli yang adalah sekretaris, di mana Tuhan membuka banyak hal yang tidak pernah kami bayangkan, yang tidak pernah kami pikirkan. Tuhan buka satu persatu dan Tuhan mengajarkan kami bahwa jika jalan seseorang itu berkehendak kepada Tuhan, maka segala sesuatu akan dinyatakan, segala sesuatu akan dibukakan. Dan ketika kami ada di Rotendao baru kemarin, ada banyak hal yang membuat kami itu sempat bertanya, ada apa ini? Ketika kami turun dari pesawat, kami dari Sabu ke Rote, kami turun dari pesawat membawa barang kami pergi. Dan itu menjadi tanda tanya buat kami. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menuntun itu semua. Dan bayangkan Bapak Ibu, gara-gara barang kami itu harus kembali, itu siangnya yang sebenarnya tidak ada penerbangan, tetapi pesawatnya bisa mengantar barang kami kembali ke Rote. Dan setelah itu luar biasa sekali, di sini ada Ibu Bupati Rotendao yang sangat memiliki hati yang besar untuk daerah ini, yang sangat memiliki hati di mana Tuhan menaruh hati Tuhan di dalam hatinya, sehingga kami belum mengenal beliau. Beliau juga belum mengenal kami. Tetapi Tuhan membuka jalan untuk kita bisa bertemu dengan beliau dan kita bisa sharing bagaimana Tuhan bisa bekerja memberkati Rotendao. Dan luar biasa sekali, di sini juga ada Ibu Pati, luar biasa sekali beliau dengan begitu penuh sukacita, dengan begitu semangat memberikan kita kesempatan untuk berkunjung ke beberapa tempat, ke beberapa destinasi wisata, dan ternyata Rote sangat indah. Kami juga berkesempatan untuk mengunjungi salah satu situs keagamaan di mana di situ Injil masuk pertama. Di situ kami melihat gereja yang pertama berdiri, kalau tidak salah waktu itu sekitar tahun 1800-an, dan Injil masuk di sini dibawa oleh orang Rote rupanya, dibawa oleh orang Rote, dan mereka datang untuk memberitakan Injil di sini. Kami berdoa di situ, dan ketika kami jalan, kami hanya bermaksud untuk memfoto rumah adat. Tetapi rupanya kami didorong untuk masuk ke rumah itu. Dan Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan tahu, ternyata di situ ada seorang ibu yang sudah terikat dengan sakit penyakit, keterikatan dengan sakit penyakit selama 20 tahun. Dan Tuhan mengantar kami ke tempat itu. Ini mungkin kelihatan sederhana Bapak Ibu, tetapi bagi kami yang berjalan dan mau taat dalam berbagai resiko untuk menjalankan apa yang Tuhan mau untuk NTT bangkit dan bersinar, itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Itu sesuatu yang sangat dahsyat dan merupakan pengalaman iman yang luar biasa. Pak Edison kemudian memimpin doa, dan Bapak Ibu, orang itu bisa berdiri. Puji Tuhan sekali, dia bisa berdiri dan dia mulai melangkahkan kaki. Dan ada peristiwa iman yang terjadi di situ. Ini satu pengalaman yang sangat luar biasa, dan hari ini, sekarang ini kami ada di satu gereja yang terpencil, ada di tempat daerah yang cukup jauh dari kota, dan jemaatnya sekarang ada bersama-sama dengan kami, yaitu GKSI, Gereja Kristen Setia Indonesia yang ada di Rotendao, dan mereka mau memberikan tempat
mereka mau membuka hati untuk kami bisa beribadah di tempat ini dalam rangka merayakan akan kegiatan Rosh Hashanah. Seperti itu. Dan ini puji Tuhan, kami terlalu percaya, kami orang NTT percaya dan yakin bahwa Tuhan akan memberkati, Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Mungkin teman saya, Ibu Jelly, akan sharing sedikit dari sini. Beliau ini adalah orang Rote yang kemudian harus kembali dan bisa bersaksi. Shalom Bapak Ibu semua. Ya, sukacita sekali. Tadi teman saya Ibu Lin sudah bersaksi begitu banyak dan begitu luar biasa. Saya merasakan suatu sukacita ketika saya harus kembali di tempat leluhur saya, kelahiran kedua orang tua saya di sini, dan saya tahu bahwa ada sesuatu yang Tuhan sudah rancangkan. Kalau hari ini kita bertepatan dengan Rosh Hashanah dan kita berada di negeri timur, saya percaya bahwa firman Tuhan di dalam Matius mengatakan bahwa sinar itu akan memancar dari timur ke barat dan sampai ke ujung bumi. Saya percaya hari ini bila kita merayakan hari Rosh Hashanah di tempat ini, bahwa ada sesuatu ikatan yang sebenarnya sedang Tuhan lakukan bagi kita, dan saya apa yang sudah Tuhan rancangkan untuk Timor, untuk Rote saat ini pasti akan terjadi. Tinggal kita meresponinya saja. Kita ada di sini, kita mendoakan dari ujung tempat pada kemarin kita dari Nemrala, kita berdoa keliling sampai ke arah timur. Itu kita tetap berdoa bahwa karena kita tahu bahwa jejak anak Tuhan pasti tanah itu akan diberkati. Dan ada suatu perubahan yang akan terjadi. Ada restorasi yang akan Tuhan lakukan di tanah ini. Dan saya sangat percaya ketika saya ada di tempat sini dan saya berdoa, itu ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya bahwa sungguh-sungguh Tuhan itu sangat mengasihi semua orang yang ada di tempat ini, dan dari sinilah akan memberkati sampai kepada bangsa-bangsa. Mungkin itu saja, saya memohon supaya setiap masyarakat yang ada di Rote tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Dan janji Tuhan itu akan tergenapi. Tanah kesukaannya Tuhan adalah Rote. Tuhan katakan bahwa Rote adalah tanah kesukaannya. Saya pikir itu saja. Biarlah damai sejahtera Tuhan terus melimpahi kita semua. Amin. Wow, luar biasa. Dari NTT ada kesaksian yang begitu dahsyat. Dan dari NTT, Bu Lisa, kita akan langsung ke Yerusalem. Ke Yerusalem ya, kita akan melihat virtual tour atau apa yang terjadi, situasi terupdate dari Yerusalem di Rosh Hashanah menjelang suasana Hari Raya Tahun Baru Ibrani. Tahun Baru Ibrani, dan ini sekarang live gitu, jadi memang benar-benar situasi yang ada di sana sekarang. Angkat suara, tidak bisa dengar. Sampai ke Yerusalem. Kita sudah terhubung dengan Pak Mose Salman. Iya, sebelumnya kita akan melihat dulu virtualnya ya. Oke, virtualnya dulu. Oke, ini dia. Ini yang jalan raya yang masuk ke gereja Getsemani. Bisa lihatnya yang sepi, tidak ada yang ke pariwisata, semuanya sepi. Situasi sekarang. Nah, saya masuk sekarang ke daerah gereja. Ini ada pohon zaitun di Taman Getsemani, tempat yang Tuhan Yesus ditangkap, yang di sini di malam terakhir. Getsemani berani, artinya dalam bahasa Indonesia, God
pemerasan semani minyak, tempat yang buat minyak zaitun, tempat yang Tuhan Yesus ditangkap di malam terakhir. Ini yang semuanya pohon-pohon zaitun, dan di depan gereja Getsemani, dan semuanya sepi. Di depan saya akan mendekati ke gerbang emas, Golden Gate. Bisa lihatnya yang di depan dan tembok Yerusalem. Ya, bisa lihat itu tembok Yerusalem juga, dan di atasnya kubah emas, kepala kubah emas, tempat bait suci, dan di depan lembah Kidron, tempat Tuhan Yesus yang lewatnya sebelum yang ditangkap atau sampai ya ke Getsemani. Ini yang saya masuk yang sekarang ya gereja. Ada pelayan yang di sini. Ya, sepi, pintu utama yang masuk gereja. Semuanya sepi, tidak ada orang dalamnya. Saya sendiri sekarang masuk dalamnya. Semua mendekati ke batu karang yang Tuhan Yesus berdoa atasnya sebelum ditangkap. Ini yang batu karang yang Tuhan Yesus ditangkap. Itu gereja yang dibangun oleh Antonio Barluzzi 100 tahun yang lalu, namanya Segala Bangsa, karena yang didonasi oleh 12 negara yang membangunkan gereja ini. Jalan naik ya ke tembok ratapan. Ini masih sepi. Sebentar saya akan masuk dari pintu yang di tembok Yerusalem ke tembok ratapan. Nanti malam akan jadi ramai. Ini yang pintunya. Kita masuk. Oke. Dalam Yerusalem kuno. Tembok yang sekitar Bait Suci sama Al-Aqsa. Dan jalan ke tembok ratapan sepi sekali. Ini saya masuk sekarang. Ya mungkin bisa dengar suara shofar, sangkakala. Itu yang hari teruah. Jam teruah, hari teruah, itu ya suara sangkakala. Shofar namanya dalam bahasa Ibrani. Ini suaranya. Bisa lihat, tidak ada pariwisata. Semuanya orang Yahudi. Yang sebelum hari raya Rosh Hashanah masuk, mereka datangnya ke sini untuk doa. Ini tembok ratapan. Tembok ratapan itu sisanya dari tembok sekitar Bait Suci yang dihancurkan 2000 tahun yang lalu oleh Titus atau Romawi. Dan ini yang sisanya yang jadi tempat yang paling suci untuk Yahudi karena paling dekat ke Maha Suci di Bait Allah, di Bait Suci. Ini saya mendekat ya ke tembok ratapan untuk yang lihat yang dari dekat, dan bisa lihat ada banyak orang Ortodok yang ikut berdoa di dalamnya. Tapi masih sepi sekarang. Ya puji Tuhan, hari Rosh Hashanah yang semuanya orang Yahudi minta maaf dari Tuhan hari ini dan besok sama lusa
untuk yang buat acara yang terbaik di tahun depan. Acara orang. Oke, luar biasa ya. Dan saat ini kita akan langsung di rumahnya Pak Mose Salman. Sudah terhubung saat ini. Pak Mose, bisa dengar suara saya Pak Mose? Pak Mose bisa dengar suara saya? Ya, bisa dengar. Oke. Salam semua. Aduh, saya ingat ketemu Pak Mose 2 tahun lalu nih saya ke sana nih. Pak Mose, bagaimana situasi kondisi di rumah? Seperti apa perayaan? Ada yang sekarang itu yang di bawah ada banyak tamu-tamu. Saya meninggalkan itu mereka dan naik ke atas untuk acara ini. Banyak tamu-tamu yang datang. Boleh lihat Pak Mose mungkin situasi di rumah mungkin bisa ditunjukkan kepada kami yang ada di Indonesia. Apa itu ada kamera yang di sini di atas komputer, bagaimana saya turun yang bawah? Itu susah terlihatnya. Karena kameranya nggak ada ke depan, jadi dia nggak bisa keliling. Mungkin dijelaskan aja makanan tradisi apa ya yang ada di makna dari makanan-makanan tradisi. Oke, ya, saya akan baik Pak Mose, silakan. Ya Bapak Ibu, yang awalan itu yang semua itu diberkat Shana Tova yang dari Yerusalem. Yang tradisinya Yahudi itu ya, di malam yang sebelumnya mulai Rosh Hashanah, karena 2 hari ini dan besok, itu hari doa dan minta Tuhan memaafkan semuanya Israel. Tradisinya makanan, awalan itu yang roti, kita bisa lihat itu roti seperti ini. Yang berkat roti, yang kemudian itu yang mulai dengan apel dan madu. Apel dan madu untuk yang buat tahun bisa ada atau yang saya memperlihatnya. Ini yang apel, dan ini yang madunya, dia taruh yang bersama di dalamnya, dan dia ada yang berkat madu sama apel untuk yang jadi tahun baik, yang terbaik dengan manis. Kemudian dia mulai makan, itu bisa kurma itu untuk yang Tuhan itu menghabiskan yang semuanya musuh-musuh dan orang yang benci. Dan orang yang Tuhan buatnya semua baik dengan bangsa Israel dan orang-orang manusia. Dan ada kacang panjang namanya lubia. Lubia untuk dia makanannya dan buat kamu semua senang dengan tahun baru atau tahun depan. Dan ini yang bawang Mumbai atau namanya kartel untuk makannya dan dihabiskan atau membunuhkan semuanya musuh Israel. Dan ada bit hijau untuk yang di deportasinya semua kesalahan dan musuh Israel dan semuanya yang buat baik dengan Israel. Yang ada timun Jepang sama yang dihabiskan atau yang di deportasinya yang semuanya kesalahan Israel juga yang buatnya yang baik dengan semuanya orang manusia dan Israel sama. Dan ingatnya dan ikan, kepala ikan itu bisa lihatnya ini
kepala ikan. Kepala ikan yang kami makan untuk yang buat kami yang jadi kepala atau pimpin semuanya orang, tidak jadi ekor atau ikut orang lain, atau tidak jadi orang yang di depan atau kepala orang manusia atau segala bangsa. Ini dan ada semua itu delima yang terakhir yang kami makanannya karena yang buat semuanya peraturan Tuhan yang baik seperti biji-biji yang di delima. Ini yang semuanya makanan yang tradisi di Rosh Hashanah Israel. Oke. Oke ya, ramai sekali di rumahnya Pak Mose ternyata Mike ya, karena ini adalah tahun baru dan banyak tamu juga di rumahnya. Jadi kita sempat mendengar sedikit. Ada kepala ikan ya, itu ada ya. kepala ikan. Supaya terus menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi ada ayat firman Tuhannya ya. Betul sekali. Kemudian juga makan buah delima yang artinya bahwa umat bangsa Ibrani mematuhi perintah-perintah Tuhan yang ayatnya sebanyak biji delima. Jadi banyak sekali ya. Banyak sekali ayatnya yang harus dipatuhi seperti itu. Terus tadi apa lagi? Ada kacang panjang ya? Ada kacang panjang, ada kurma, dan yang paling unik itu apel yang dicelup kepada madu. Itu apa itu kacang panjang? Ini panjang itu ya. Kacang panjang. Kacang panjang. Iya. Kacang panjang artinya apa? Menghancurkan musuhnya. Orang-orang yang benci ya. Iya. Jadi Rosh Hashanah adalah tahun baru bangsa Ibrani yang diperingati setiap tanggal 1 dan 2 pada bulan ke-7 Tisri. Ya, dan biasanya ini adalah menjelang dari hari raya Yom Kippur 10 hari ke depan seperti itu. Jadi berturut-turut untuk bangsa Ibrani merayakan hari raya dimulai dari Rosh Hashanah, kemudian Yom Kippur dan nanti Sukkot. Ya, ya, atau hari raya Pondok Daun. Wow. Maksudnya ya Bapak, di hari Rosh Hashanah semuanya orang Yahudi itu ya doa dan minta maaf kepada Tuhan dan dengan kesalahan mereka yang di tahun lalu dan semuanya itu dimaafkan oleh Tuhan, dan di hari ini dan besok dia menulis semuanya rencana kehidupan baru yang di tahun depan yang Tuhan menulisnya. Kami meminta yang menulisnya yang baik, yang bagus pada orang Israel. Di hari Yom Kippur itu 10 hari dia bisa minta itu memaafkan dan doa memaafkan, namanya selichot. Dan di hari Yom Kippur itu yang Tuhan itu dicap nasib orang-orang manusia. Jadi maknanya sangat dalam sekali ya, Michael ya. Iya, benar. Wow, luar biasa ya. Luar biasa. Dan begitu sangat meriah, berarti orang-orang semua pada kumpul di keluarganya saling mengunjungi atau seperti apa Pak Mose? Saya dengar di rumah Pak Mose ramai sekali nih. Begitu ya, ramai dan sekarang itu semuanya itu di bawah itu udah makan dan saya yang di sini. Makan malam keluarga ya. Makan malam keluarga. Ya, terima kasih. Oke. Baik. Nah, jadi kita akan masuk di dalam doa, kita akan berdoa syafaat dan mungkin ada kata-kata juga ya sebelum doa dari kita masih ada dari Pak Mose mungkin? Ada yang mau disampaikan? Oke, langsung doa langsung kalau gitu ya. Baik. Saya mau yang minta yang sesuatu yang saya mau meninggalkan ke tamu-tamu dan terima kasih semua dan berkat Hag Sameach dan Shana Tova. Oke, jadi kita ucapkan Hag Sameach dan Shana Tova buat Mose keluarga dan juga teman-teman di Israel. Tuhan memberkati. Bye-bye. Baik. Langsung Pak Peter untuk
boleh pimpin doa, kita berdoa buat Indonesia, berdoa juga buat Israel, dan biar pemulihan itu terus terjadi bagi kemuliaan nama Tuhan. Silakan Pak Peter, Pak Pendeta Peter Farakimela. Haleluya. Mari kita sehati berdoa, saudara. Oh, rabataka syabalabalabaralabaralabataka. Oh, dimanapun kami berada saat ini, kami melepaskan shalom, damai sejahtera atas Yerusalem, atas umat pilihan Tuhan. Oh, di tanah perjanjian Tuhan, Engkau berjanji barang siapa memberkati Yerusalem akan diberkati. Kami lepaskan berkat dari Indonesia. Kami mewakili bangsa Indonesia, gerejamu memberkati keturunan Abraham secara daging. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah keselamatan daripadamu ya Tuhan datang menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang-orang Israel yang kau cinta, yang kau kasih Tuhan. Terima kasih khususnya dalam situasi hari-hari ini Tuhan, di mana goncangan-goncangan yang kau izinkan terjadi. Tuhan, lawat kami mohon kunjungan Tuhan atas jiwa-jiwa di Israel di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya terjadi juga jembatan secara spiritual antara Indonesia dan Israel dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Indonesia saat ini Tuhan, karuniakanlah damai sejahtera, karuniakanlah pemulihan untuk bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan otoritas kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah masuk tahun Pebet ini terjadi pemulihan lebih dahsyat lagi di Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan roh maut, kami hancurkan kuasa-kuasa gelap yang menunggangi COVID-19 dan juga yang coba meruntuhkan bangsa kami melalui krisis ekonomi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan shalom juga untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan, bangkitkan gerejamu, bangkitkan kami semua ya Tuhan, di dalam otoritas, kuasa, dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, Kau berkati semua kami Tuhan yang ikut merayakan Rosh Hasanah melalui Zoom ini Tuhan. Engkau berkati keluarga-keluarga kami, pelayanan kami, berkati Tuhan, My Home Indonesia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Pakai kami untuk selesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya setiap doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Dan kita masih akan terhubung di Yerusalem bersama dengan Asher, Pak Asher ya. Sudah bisa untuk langsung dihubungkan? Nah ini dia nih. Dan saya minta Ibu Lisa dampingi saya, mungkin dia akan berbahasa Inggris soalnya. Ya halo, selamat pagi ya kalau di sana sekarang atau bagaimana? Selamat siang. Hak Sameach B'Shana Tova. Hak Sameach, ya dia mengucapkan selamat tahun baru ya. Ya Asher, can you explain about the meaning of Rosh Hashanah, Asher? Well, first of all, I want to say Shalom Aleichem, which means peace be unto you. Oke, jadi pertama kali dia akan mengucapkan salam Shalom Aleichem yang artinya damai sejahtera ada besertamu. Amin. That's how Jesus would be greeting his disciples. Every time he saw them, he would say Shalom Aleichem. Ya, seperti Yesus juga pada waktu dulu mengucapkan kata yang sama, Shalom Aleichem. Rosh Hashanah means the beginning of the year or the head of the year. As you know, Rosh Hashanah artinya adalah awal tahun atau kepala tahun. Last night, all the Jewish families gathered in the houses to celebrate the Rosh Hashanah. Ya, jadi hampir semua keluarga-keluarga Ibrani merayakan Rosh Hashanah ya. And for 2,000 years, every year they have been repeating the very same three words. Also last night, every Jewish family repeated the very same three words, which are Leshana Haba'ah B'Yerushalayim. Ya, sejak dari which means next year in Jerusalem. Ya, sejak dari 2000 tahun yang lalu tradisinya mereka mengucapkan kata dalam bahasa Ibrani yang artinya semoga tahun depan kami tetap sama akan ada di Yerusalem. Jadi seperti doa harapan seperti itu. Harapan.
And Jadi I hope turun-temurun ya. I hope everybody has been to Israel, and if not, I'm inviting everybody to come to visit Israel. Oke, dan Asyir mengundang untuk semua dari Indonesia datang untuk berdoa di Israel. Tetapi sampai saat ini yang terbuka baru untuk paspor Amerika, Schengen, kemudian dari Asia juga Singapura, mungkin Filipina ya. Untuk Indonesia belum nih Mike, ya. Gimana nih? Kita berdoa biar segera bulan depan. Oke, ya, sepakat ya. Kita berdoa supaya paspor Indonesia juga bisa diterima oleh Israel dan kita bisa bersama-sama lagi beribadah dan berdoa di Yerusalem. Oke, thank you Asyir for join with us. Thank you. One last Shana Tova. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu ya. Luar biasa, dari NTT langsung ke Yerusalem. Ya, lalu ada doa dari Tangerang. Wow, sama Pak Peter. Dan kita akan kembali lagi di NTT. Ada Pak Daniel Panji. Ada Pak Daniel Panji yang akan sharing. Lalu setelah Pak Daniel ada Pak Tony Mulia langsung dari Jakarta. Dari tempat ini ya. Silakan Pak Daniel Panji. Wow. Hati saya benar-benar bergelora mendengar dan menyaksikan apa yang sedang terjadi khususnya hari ini ya. Untuk yang terhormat Mbak Ibu Bupati, Ibu Paulina dari Kabupaten Rote Endau, terima kasih untuk sudah menyambut kami tadi pagi dan juga ada bersama dengan kami pada malam hari ini. Sungguh sukacita yang begitu tidak bisa kami utarakan bagaimana kita melihat kabupaten ini akan bergeliat ke depan dan menjadi satu final destination yang luar biasa. Dan saya lihat NTT juga secara umum akan saya melihat seperti serpihan dunia yang akan dikunjungi oleh turis-turis dunia. Saya pernah berkunjung ke beberapa wilayah tempat-tempat turis, baik di Afrika, di Amerika, atau dimanapun di berbagai benua, saya merasakan bahwa NTT sedang disisakan oleh Tuhan untuk tempat tujuan wisata yang luar biasa. Ini seperti surga yang ada di bumi. Nah, untuk Moshe dan Asher, Hak Samea Shana Tova. Nah, bersyukur kita bisa menyaksikan apa yang sedang, situasi yang sedang terjadi di Yerusalem ini. Dan saya bersyukur ada teman-teman kita dari Australia ada di sini. Ya, shalom. Ada dari Eropa juga. Wow, luar biasa. Belum pernah kita pikirkan bahwa kita bisa terjalin erat seperti ini dalam satu kasih meskipun kita berjauhan. Dan dengan satu tujuan. Ya. Nah, bagaimana hari ini saya mau berbicara mengenai celebrate the goodness of God. Seperti tadi Ibu Lady dan teman-teman, wow, you are so awesome, benar-benar. I feel that kalian benar-benar luar biasa dipakai Tuhan menyanyikan lagu ini. Merayakan kebaikan Tuhan. Nah, kalau tadi kita saksikan juga virtual background yang diambil oleh Moshe Salman, itu mengenai pintu gerbang timur. Nah, kenapa pentingnya malam hari ini kita mau berdoa bersama-sama? Dan bukan kebetulan saya ada di Pulau Rote pada saat ini. Kita nggak pernah ada rencana apapun, tetapi kita ini ada dalam satu wilayah titik yang penting sekali secara jalur rohani yang sedang ditunggu oleh dunia. Kenapa? Karena dari pintu gerbang timur, kalau pintu gerbang Yerusalem itu ada 12 pintu, dan yang paling spesial itu pintu gerbang timur, Bapak Ibu sekalian. Dan pintu gerbang timur spesial itu juga ada dua belah pintu. Yang pintu yang pertama adalah pintu gerbang the gate of repentance and the gate of mercy. Jadi tadi dikatakan kalau umat Yahudi merayakan hari Hulu tahun ini atau Rosh Hashanah ini, itu mereka melakukan pertobatan. Nah, bagaimana dengan kita?
kita juga harus melalui dua pintu itu. Pintu pertobatan, tetapi ada pintu anugerah, mercy. Nah, Bapak Ibu sekalian, Indonesia adalah negara kepulauan yang di sebelah timur daripada Yerusalem. Ketika saya berdoa dalam beberapa hari, saya dengan Pak Edison, dengan Ibu Lim, Ibu Jelly ada di sini. Kita benar-benar nggak bisa saksikan apa yang benar-benar yang terjadi dan Tuhan menuntun kami. Begitu luar biasa, seperti di padang gurun menuju ke tanah perjanjian dan banyak sekali mujizat, banyak perkara-perkara yang tidak kita rencanakan, tetapi Tuhan menuntun kita. Begitu luar biasa. Nah, begitu pentingnya titik di timur ini, NTT ini, karena NTT adalah pulau-pulau di mana kita akan melihat ini adalah pintu gerbang timur yang menentukan, di mana ada flight path-nya. Flight path itu adalah jalur udara, di mana jalur ini akan bergerak dari timur sampai ke barat. Saya mau bacakan bagi Bapak Ibu sekalian di dalam kitab Yesaya 42 ayat 10 sampai ayat 12. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian dari perikopnya. Puji-pujian tentang penyelamatan. Puji-pujian tentang penyelamatan. Ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Jadi kita lihat bahwa negeri ini, tempat di mana saya berpijak saat ini, terdiri dari pulau-pulau. Dan pulau-pulau ini begitu super indah. Saya katakan bukan sangat indah. Super indah sekali. Di mana ini letaknya ada di paling ujung timur daripada Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Saya banyak disebut di dalam Alkitab bahwa Yerusalem itu adalah titik tengah bumi. Nah, jadi secara letak geografis, Bapak Ibu sekalian, bahwa Indonesia, khususnya NTT, dan juga pulau-pulau di sebelah timur ini, memegang kunci untuk membuka pintu gerbang untuk bangsa-bangsa. Untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Bukan kebetulan juga, Pak Jokowi mencanangkan bahwa NTT akan menjadi lumbung pangan. Wow, saya katakan padahal jujurnya di sini anginnya besar sekali, juga banyak tanah yang kering, tetapi kalau kita lihat Yerusalem 1 tahun kalau nggak salah hanya 7 hari hujan, hanya gerimis, tidak ya kadang-kadang juga hujan besar, tidak sebanyak curah hujan daripada Indonesia, tetapi tanahnya subur, menghasilkan bagaimana anggur yang paling manis, menghasilkan juga jeruk yang paling manis, dan mereka menjadi pengekspor buah-buahan yang hebat bagi dunia. Di dalam ayat 11 dikatakan, baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kota dan dengan desa-desa yang didiami oleh Kedar. Nah, ini peneguhan yang super luar biasa. Negara kepulauan, lautnya bergemuruh, letaknya di ujung bumi yang paling timur daripada Yerusalem, yang kalau saya bisa terjemahkan, di mana kota-kota yang dihuni atau didiami oleh Kedar. Kedar itu adalah anak daripada Ismail. Dan itu Indonesia adalah negara dengan penduduk suku daripada Ismail. Ini keturunan Ismail atau saudara-saudara kita dari umat Muslim. Dan mereka itu benar-benar dengan jumlah penduduk terbesar di dunia ada di sini. Dan saya melihat di Indonesia ini ada kerukunan antar agama yang luar biasa. Meskipun seringkali di dalam waktu-waktu yang lalu itu begitu ada titik-titik konflik, tetapi itu bisa terselesaikan dan menimbulkan satu kesadaran bahwa kami ini bersaudara. Seperti kemarin saya di Sabu, bagaimana dua umat Kristen dengan umat daripada Muslim ini, saudara-saudara kita yang Muslim, mereka itu bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka bersaudara dan juga punya rasa tali persaudaraan yang begitu kuat. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan, baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Pulau-pulau yang ada gunung-gunung, dan juga lautnya yang bergemuruh, kota-kota yang didiami oleh Kedar,
Di mana lagi? Ini bukan di Timur Tengah. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberikan pujian kepadanya di pulau-pulau. Jadi di dalam ayat ke-12 ini, lebih lagi spesifik Tuhan berbicara mengenai pulau-pulau yang akan menyanyikan nyanyian keagungan bagi Tuhan. Tanggal 7 September ini sangat spesial Bapak Ibu sekalian. Tahun 5782 yang disebut P-Bet. Itu adalah P itu berbicara mengenai mulut. Ya, mulut. Di mana perkataan kita harus dijaga. Seringkali orang menyelewengkan itu istilah-istilah, misalkan NTT itu nanti Tuhan tolong, nasib tidak tentu. Saya katakan stop berbicara begitu. Kita sebut bahwa NTT itu nyata terang Tuhan. Terang Tuhan akan terbit. Makanya kita mengadakan acara gerakan menanam pada tanggal 7 Agustus yang lalu se-NTT, dan itu sangat diresponi oleh pemerintah dan masyarakat, juga para petani. Mereka bersuka cita. Saya juga tadi shoot bagaimana benih-benih yang kita tabur, yang kita beri kepada mereka, itu sudah bertumbuh, berbuah. Saya begitu sangat bersuka cita menunggu hasil panen itu. Dan kita akan mengadakan tanggal 10 November tahun 2021, pas Hari Pahlawan, kita akan juga menabur benih lagi se-NTT dengan gerakan menanam se-NTT dengan tema NTT bangkit dan bersinar. Bapak Ibu sekalian, P itu perkataan, mulut, simbol dari mulut. Dan Bet itu adalah bait. Atau itu artinya rumah atau kemah. Nah, tahun ini Bapak Ibu sekalian adalah tahun penghakiman di rumah Tuhan. Saya katakan, tahun di mana Tuhan akan mengkoreksi setiap hidup kita supaya kita menjadi bait Allah yang kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita mengalami sekarang kegoncangan, mengalami ada distorsi ini dan lain sebegitu banyak gangguan gelombang, don't worry, Tuhan sedang menguji setiap kita. Masa pandemi ini tidak akan membuat kita semakin terpuruk, tetapi kita akan semakin naik, dan saya percaya bahwa kita ini sebagai keturunan Yahudi secara rohani, berkat Abraham, Ishak, Yakub, kita akan terima daripada Tuhan. Di dalam Wahyu 11 ayat yang ke-1, bahwa Wahyu 11 ayat yang ke-1, bagaimana Tuhan akan mengukur rumah itu, yaitu bait Allah. Bait Allah. Di mana Tuhan akan mengukurkan kepada setiap kita apa yang di dalam kita, innernya. Di mana Tuhan akan mengukur itu bait Allah sedemikian rupa. Yang diperhitungkan itu dalamnya. Jadi, saya melihat situasi yang ada terjadi di NTT pada saat ini pasca badai Seroja. Saya katakan kerusakan-kerusakan masih ada. Reruntuhan, puing-puing masih ada. Tetapi bagaimana kita memiliki iman di dalam diri kita. Dan iman itu lebih besar daripada apa yang ada dalam dunia ini, dan iman itu akan mengalahkan dunia. Dan saya yakin kalau ada kebangkitan di dalam iman kita, maka NTT akan berubah, dan Indonesia secara khusus akan menjadi pemegang kunci revival bagi dunia, dan Indonesia is the key holder, pemegang kunci bagi kebangunan rohani bagi bangsa-bangsa lain di dunia, from the east to the west, dari timur sampai ke barat, dan back to Jerusalem. Kita akan menyaksikan tidak lama lagi Yesus akan segera datang. Yesus akan segera datang. Tuh di mana tanda-tandanya sudah semakin nyata, Bapak Ibu sekalian. Waktu sudah terukur sekarang. Bagi kedatangan Tuhan itu sudah semakin singkat. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan lihat apa yang ada, jangan lihat gelombang yang ada. Yesus berdiri ada di tengah gelombang, dia bisa berjalan di atas air. Dia adalah Tuhan di atas gelombang, di atas tsunami sekalipun. Jangan takut dengan apa yang ada. Yang takut adalah kita hilang daripada kasih yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan saya percaya waktu-waktu ini adalah waktunya Tuhan bagi Indonesia. Waktu ini adalah Kairos bagi Indonesia. Don't be late. Jangan mengundur-mundur lagi.
Ini saatnya Indonesia harus bangkit. Ini waktunya NTT harus bangkit dan bersinar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terang Tuhan dari timur sampai ke bangsa-bangsa dan Yerusalem bagi kemuliaan Tuhan. Dan sudah hadir di studio saat ini Bapak Tony Mulya yang akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat setiap kita semua. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan Pak. Ya, shalom. Ya, salam dari Jakarta. Tadi dari Yerusalem, dari Soe, dan ini dari Jakarta. Seperti biasa, saudara, saya ini senang banget dengan angka-angka. Dan saya suka banget dengan angka 5782. Karena ternyata angka 5782 itu kalau dibagi 7 sama dengan 826. Ya, tolong kasih PowerPoint saya sedikit. Jadi tadi disampaikan tahun PehBet ini adalah 5782 ya. Tolong diklik Mas. Ya. Jadi mulai petang kemarin tanggal 6 September kita memasuki tahun Ibrani yang baru yakni 5782 yang disebut tahun PehBet ya. Jadi saudara perhatikan tahun Ibrani ini adalah tahun yang tertua yang ada di dalam sejarah umat manusia. Dan saya percaya tadinya dimulai dari 0, 1, 2 sampai 7 saudara. Ya, setelah itu 8, 9, 10 sampai 14. Nah, setiap 7 itu ada yang disebut dengan semitah ya. Ya, 7 itu bisa disebut dengan sabat juga, hari ke-7. Tetapi 7 dalam siklus 7 tahunan juga merupakan tahun semitah. Nah, arti semitah adalah pelepasan. Ya, kalau sabat itu artinya perhentian. Ya, tolong diklik. Ini nggak usah diterangkan, ini klik lagi satu, klik lagi satu, klik lagi satu. Oke, di sini saya mau terangkan secara tahun Gregorian, tahun 2021 sekarang sampai tahun depan itu 5782, dibagi 7 itu 826, yaitu sekarang. Ya, percaya atau tidak, pada waktu Indonesia mengalami perubahan dengan Bapak Presiden kita yang baru, itu tahun 2014-2015, itu tahun Ibraninya 5775, saudara. Dan ini satu perubahan, ya. Dan percaya atau tidak, waktu tahun 1965, 1966, ya itu waktu Soe dilawat Tuhan tahun 65, itu adalah tahun semitah juga, saudara, yang ke-818. Itu sama dengan ketika Yerusalem kembali menjadi milik Israel ke-818. Ya, atau mungkin pada waktu Perang Dunia Pertama tahun 1916 sampai 1917, itu tahun Ibraninya 5677, bilangan yang bisa dibagi dengan 7 juga. Yaitu dari Yerusalem, dari kekuasaan Ottoman pindah ke Inggris, saudara, itu di pembebasan, pelepasan gitu. Dan saudara, bukan kebetulan juga kita merdeka tahun 45 buat Indonesia, ya dalam hitungan yang saya ambil ini adalah Ibraninya 5705, bagi 7 sama dengan 815. Jadi setiap semitah itu pasti ada pembebasan, ada pelepasan, saudara. Ya, kenapa? Karena Alkitab mengatakan seperti ini. Tolong diklik satu lagi, Dimas. Dalam Alkitab ditulis seperti ini, dalam Ulangan 15 ayat 1, pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Jadi ini ayat ini saya percaya belum pernah dihapus sama Tuhan, sampai hari ini berlaku. Setiap 7 tahun ada penghapusan hutang, saudara. Setiap tahun yang ke-7 hapus hutang. Ya, dalam bahasa Orthodox Jewish Bible dikatakan at the end of every, apa tuh? Nggak kelihatan mas. Sepat Shanim, thou shall make a semitah.
Ya, ada pelepasan. Kalau dalam bahasa Inggris dibilang NIV, at the end of every 7 years, you must cancel debt. Percayalah, tahun ini yang punya hutang lunas, saudara. Ya, wah ini banyak yang punya utang kelihatan dari sini nih. Pada teriak-teriak. Karena ini firman Tuhan loh saudara. Ya, kita memasuki tahun semita di mana kita mengalami pembebasan dan kita percaya juga waktu di Soe tahun 65 terjadi pembebasan saudara. Orang-orang yang terikat dengan kuasa gelap lepas saudara. Semua berhala-berhala dibakar di Soe. Air berubah menjadi anggur. Ini satu peristiwa yang menurut saya bukan kebetulan juga. Ini adalah 56 tahun. Setelah tahun 65 ke sekarang 56 tahun, berarti 56 dibagi 7 itu yang ke-8 saudara. Ya, believe it or not saudara. Bahwa ini tahun menurut saya, tahun ini ke depan akan terjadi terobosan-terobosan besar di bangsa kita. Akan terjadi revival saudara. Kalau saya tangkap, penghalang orang tidak mengenal Tuhan itu akan dirobohkan. Sehingga pengetahuan tentang Tuhan yang sebenarnya akan dibukakan. Sehingga orang yang belum kenal Tuhan akan mencari Tuhan, saudara. Dan juga saya percaya kesombongan-kesombongan akan dihancurkan supaya orang bukan mengagungkan dirinya, tapi semua orang akan mengagungkan Tuhan. Saya meyakini kalau tahun 65 Soe dilawat Tuhan, saya yakin 2021, 2022 seluruh Indonesia akan dilawat Tuhan. Kita punya Tuhan yang sama, saudara. Ya, ini kita masuk dalam satu season, satu musim, di mana ini adalah semitah bagi Tuhan. Amin, saudara. Itu mungkin yang saya bagikan. Saya nggak mau panjang lebar karena Pak Ponelo harus bicara lebih banyak daripada saya. Ya, karena kamu dibebaskan secara luar biasa sama Tuhan. Saya percaya masih banyak orang di luar ingin dibebaskan juga daripada ikatan daripada Tuhan. Dan ini tahunnya Pak. Percayalah orang yang seperti kau dulu nih akan dibebaskan sama Tuhan. Amen. Dilepaskan saudara. Amen. Terjadi pertobatan besar-besaran bagi bangsa kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa sekali Pak Tony. Sangat-sangat memberkati. Terima kasih Pak Tony. Haleluya, bahwa ini adalah tahun pembebasan bagi setiap kita, termasuk bebas hutang ya. Biar hutang-hutang kita semuanya lunas. Nah, saya langsung saja menjemput Ibu Lisa untuk boleh kembali. Karena kita akan masuk di perayaan ya, perayaan untuk ulang tahun. Tahun baru bukan ulang tahun ya, tahun baru. Ulang tahun Israel tentunya ya. Oke, silakan Ibu. Oh mau berdoa dulu. Mau berdoa. Doa berkat. Doa berkat ya? Iya. Oke, langsung kita akan undang berarti untuk pimpin di dalam doa. Nanti Ibu Dina, boleh ke sini Ibu Dina untuk pimpin dalam doa berkat? Iya kan Pak Tony tadi bilang bahwa anak-anak muda, ya orang-orang yang dulu saya hancur itu akan dipakai Tuhan. Juga orang-orang yang baik ya. Ya Ibu Dina, oke. Silakan Ibu. Mau sampaikan sesuatu 2-3 kata juga boleh. Silakan. Silakan. Kita bersatu di dalam doa. Lebih dekat mic-nya biar kedengaran. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami bersuka cita kalau kami mengerti bahwa hari-hari ini adalah tahun pembebasan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan Engkau Bapa yang begitu baik, yang mengasihi kami. Kami percaya Tuhan bahwa pengorbananmu di kayu salib tidak akan pernah sia-sia. Hadirat Tuhan akan mengejar setiap kami. Roh-Mu Tuhan yang akan mengejar setiap kami. Untuk kami boleh terus Tuhan merasakan kasih Tuhan. Kasih mulai melepaskan setiap kami. Kasih mulai membebaskan setiap kami. Kami berdoa Tuhan, kerinduan yang sama dengan hati Tuhan. Untuk melihat setiap jiwa-jiwa
jiwa dari seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia sampai kepada bangsa-bangsa Tuhan, bahkan sampai kepada Yerusalem. Kami akan mengalami kemenangan. Amin. Mulut kami akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Hati kami akan bergembira. Kami akan menari-nari karena kami tahu Tuhan, Engkau yang berjalan di depan kami. Engkau yang melepaskan setiap kami. Tidak ada lagi belenggu yang dapat bertahan atas hidup kami. Karena setiap perkataan Tuhan, itulah yang terjadi atas hidup setiap kami. Kami terima pembebasan itu. Kami terima kemenangan itu. Karena kami tahu kami adalah anak Tuhan. Kami adalah anak Raja. Kami percaya Tuhan, semuanya bicara tentang Tuhan, bukan tentang kami. Biarlah Engkau sendiri yang membela nama-Mu. Engkau sendiri yang menyatakan kebesaran-Mu. Ke mata setiap kami akan melihat, kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, seberat apapun situasi kami saat ini, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan melakukan itu. Karena kami tahu kami punya Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima berkat-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Tony Mulya Tuhan. Kami mau menerima berkat yang daripada Engkau, di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita akan menerima berkat Tuhan dari hambanya Pak Tony Mulya. Baik, kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah yang boleh kami lakukan memasuki tahun Pehbet ini, dan kami percaya kami akan mengalami suatu terobosan baru ke depan, dalam 1 tahun ke depan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, bahkan enggak pernah timbul di hati kami, Tuhan akan berikan buat anak-anak-Mu di bangsa kami, di Indonesia Tuhan. Dan kami percaya kalau 56 tahun yang lalu Tuhan pernah melawat Soe begitu dahsyat dan luar biasa. Hari ini kami percaya di seluruh negeri kami akan terjadi lawatan yang sama, bahkan lebih dahsyat daripada yang pertama dulu Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah, sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami ini. Biarlah Tuhan memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan, yang mengikuti Zoom dimanapun berada. Hari ini berkat Tuhan turun buat mereka. Apa yang mereka rindukan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ingin, kelepasan, kelegaan dari Tuhan terjadi karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Akhirnya saudara kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua belah tanganmu, terimalah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera, anugerah, rahmat, sukacita, kekuatan, kelimpahan dari Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Acara kita masih belum selesai Bapak Ibu Saudara, karena kita akan masuk di dalam perayaan ini. Ada wine, ada buah. Nanti Bu Lisa ya, akan jelaskan nih. Pak Tony yang juga, Pak Tony. Ya, yang mempraktekkan, saya di sini. Gitu. Ya. Boleh dibuka anggurnya, Mike, dituang dulu ya. Maaf ini untuk semuanya yang melihat, nanti anggur boleh. Anggur dari Kana ya, anggur dari Kana. Kana wedding anggur wine. dari Kana ya. Kalau yang sudah pernah ke Israel tentu tidak asing lagi. Boleh Pak Tony, kita akan toast ya. Belum itu tahun baru, jadi kita akan minum anggur bersama, lambang dari sukacita yang dari Tuhan akan berlimpah di sepanjang hidup kita. Oke, sambil pemusik ya, siap-siap lagunya. Oke. Kita akan toast Sana Tova ya Pak Tony. Ya, Sana Tova. Selamat tahun baru. Oke. Selamat tahun baru. Dan kita akan makan apel ya. Jadi apelnya akan dicelup di dalam madu. Oke, ada apel dan madu. Lalu anggur ini sama juga ya artinya ya, sukacita ya. Shalom, Alaihi,
ya acara kita pada malam hari ini, Pak Tony dan Pak Michael. Ya. Dan kita berharap akan ketemu di acara selanjutnya. Oke, tetap semangat. Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati. Shalom. Salam buat yang di NTT dan yang ada di Eropa, bahkan di Australia, bahkan di Israel, Yerusalem. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Boleh di-unmute semua. Hari Israel suci palsi beholeh bat Yerusalem. Of Israel, Lord of Holiness, in the midst of us, He is mighty. Rejoice, rejoice, daughter of Zion.